Yang tadi Pak 1 ini Pak 2 saudara-saudariku. Dikatakan tadi situ ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus, kata Tuhan. Banyak yang sekarang salah paham menyembah Tuhan. Banyak salah lupa kepada Roh Kudus. Kok dibilang dikatakan bahasa batanya ton di perbadia. Jangan kita salah datang menyembah Tuhan. Jangan kita salah datang kepada Tuhan. Pahamilah kehendak Tuhan di saat kita datang menyembah Tuhan. Pahamilah keinginan Tuhan saat kita menyembah Tuhan. Bagaimana punya cara? Kita pahami. Percayakan Roh Kudus membimbingmu dalam ibadah. Seperti kata-kata ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 22 berkatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Hidup kekekalan itu apa? Hidup kekekalan itu bukan di dunia. Kalau kekekalan di dunia, berkat Tuhan setia yang sesuai Tuhan berikan kepada umatnya. Kalau kekekalan artinya di kehidupan 1000 tahun, ya akan dia ubah manusia menjadi penghuni surgawi. Kalau benaran kita dapat melakukan kebenaran firman daripada Allah. Arti kekal itu di kemudian hari, di kehidupan yang 2 kali yang Tuhan janjikan dengan firman kebenaran daripada Allah. Kalau kita penghuni surgawi, tapi kalau kita tidak penghuni surgawi, penghuni neraka lah. Yang tidak ada henti-hentinya dalam kematian manusia. Jadi mari kita pahami, mari kita belajar kepada Tuhan. Jangan sembrono, jangan asal-asalan. Hati-hati, dunia ini punya hikmat. Dunia ini punya keajaiban, dunia ini punya mujizat. Kuasa tipu daya iblis, tipu musya iblis. Ini sekarang bekerja menyerang manusia menjelang akhir zaman ini supaya tersesat. Maka Tuhan berkata, berdoalah kamu dengan Roh Kudus supaya memahami bagaimana menyembah Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki saat kita menyembah Tuhan kemesbahnya. Tentu apa kita katakan? Berdoa, ajari aku Roh Kudus saat menyembah Engkau. Ajari kami Bapa yang baik, ajari Roh Kudus saat kami menyembah Engkau bersama-sama di mesbah ini. Supaya kami paham apa Tuhan kehendaki dari kami. Itu saudara aku kasih dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini mari kita pahami. Dan barang siapa pun yang menonton video ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan kita bersama. Jangan di-subscribe video ini, saya tidak mau. Saya bukan mengobrol firman. Saya bukan tukang akrobat. Saya memberitakan Injil sebenarnya. Saya tidak ingin saya menjadi supaya hebat di media sosial. Tidak, jauh-jauh. Kalau tidak kehendak Tuhan ini tidak saya buat. Secara duniawi, secara badani, lahirnya apa untung saya di sini? Mungkin banyak lagi kerugian saya. Mengeser pakai pulsa kepada. Tapi Tuhan berkata kepada saya, jangan buat kepentingan pribadimu. Aku akan menyertaimu. Itu saya ingat kepada Tuhan. Bagaimana dia matu-matu mengerti supaya paham mengenal kebenaranku sebenarnya. Bahwa penyesat itu sudah ada, kata Allah. Tampilkan itu berita Injil perkataan yang kuberikan kepadamu. Beritakan itu, kata Allah. Sebuah kasih karunia yang kukasih kepadamu dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Roh hikmah, pengertian, pengajaran dari para Allah. Melalui kuasa ilahi, mujizat keajaibannya yang nyata. Sehingga kau menerima kodrat ilahi, kata Allah.
Kalau secara pribadi saudara-saudara, saya paling miskin. Saya paling susah. Kadang makan pun terancam. Di situ sadari bahwa ikut Tuhan kebenaran daripada Allah tidak mudah. Tidak gampang. Siapa bilang gampang ikut kebenaran daripada Allah? Banyak tantangan. Dari sana menyerang, dari sini menyerang, dari sini menyerang. Namanya iblis bagaikan harimau atau mawas mencari mangsa. Supaya tenggelam, supaya ada kawan yang sama-sama di pengadilan terakhir. Yang Tuhan berikan menjadi makhluk neraka, enggak jadi makhluk surgawi. Jangan salah, di dunia ini merasa kita enak-enak, tenang-tenang, hati-hati. Tolonglah, okelah di dunia ini bisa lihat orang kita senang. Tapi di kelak penghakiman terakhir, hati-hati. Apa kita memiliki surgawi atau memiliki neraka? Akan Tuhan ubah manusia menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Di kelak pengadilan terakhir, laporan pertanggungjawaban kita, dia bangkitkan kita. Di saat kita hidup di bawah langit di atas bumi, apa kita berbuat? Kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti, di kelak pengadilan terakhir. Hati-hati. Jadi belajarlah kita sedang memiliki Roh Kudus, percayakanlah. Gampang sih memiliki Roh Kudus. Gampang. Bagi saya penuh percaya dalam kehidupan saya seharian. Saya bekerja berdoa, tuntun aku Roh Kudus, tuntun aku apa yang baik. Berdoa, haleluya Roh Kudus jamah aku, kuatkan aku. Tapi kita penuh percaya. Kehidupan saya gitu, kemana aku melangkah gitu. Mau tidur aku di rumahku sendiri, selimuti aku Roh Kudus jamah aku Bapakku yang baik. Itu saya. Kenapa? Kita belajar. Memang tantangan itu ada. Tantangan itu ada. Misalnya kita ingin mau melenceng dari Roh Kudus, dari kebenaran daripada Allah. Kita lihat yang lain gini, datang Roh Kudus membisikkan dalam pemikiran kita. Ingat, engkau adalah anak Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita, tidak terjadi. Semakin kita dibenahi Roh Kudus, tantangan semakin besar. Karena kuasa kegelapan terus menyerang. Bagaimana biar terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah, supaya kita jatuh. Sekiranya terjadi jatuh, berdoa kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku tidak sempurna, tidak mampu aku kadang menghadapi. Tolong aku, urapi aku, hikmati aku, itu kepada Tuhan. Tuhan mau pengampun. Dia tahu kekuatan kuasa kegelapan kalau ada di bumi ini. Maka kita belajar ke depan, jangan merasa diri paling dekat kepada Tuhan. Jangan merasa diri paling sudah hebat di hadapan daripada Allah. Dan mantap-mantap kecuali mengerti kebenaran Tuhan, sudah menjadi pemberita Injil, menjadi pengkhotbah, merasa dekat kepada Tuhan. Awas, hati-hati manusia munafik. Tapi belajarlah tetap menunduk diri dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan pertolongannya. Siapapun kita orangnya. Katakan bahwa kita tidak luput segala dosa dan kekurangan di hadapan daripada Tuhan dan tidak sempurna di hadapan daripada Allah. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna dan yang kudus. Tapi tetaplah menunduk diri mengerti kebenaran daripada. Lakukanlah. Itu. Tuhan tahu kok kesusahan manusia. Sekalipun dia berikan pas-pasan. Saya pribadi banyak tantanganku, saudara. Antara aku dengan Tuhan yang tahu sama iblis. Iblis selalu ingin merasuki hatiku. Di kuping saya, apa saya katakan? Enak kau. Iblis saya bilang. Enak kau setan, aku bilang. Roh Kudus hadir, aku bilang gitu. Banyak tantangan saya. Siapa orang gak mau ingin kaya? Siapa orang gak ingin mau senang? Tapi kita sudah memahami rencana terbaik daripada Allah. Bagaimana kita menerima nanti di kelak penghakiman yang terakhir. Dia akan menerima kehidupan manusia yang kedua kali. Kehidupan 1000 tahun kata Tuhan. Di kelak penghakiman yang terakhir. Jadi mari kita pahami barang siapapun menonton ini, saudara-saudariku. Mohon izin, mohon maaf bagi siapapun menonton. Ini kata firman Allah, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan supaya tidak sesat
tersesat. Karena Tuhan Allah sekarang sudah mulai bertindak keras, membuat kayak aneh-anehan, kayak ajaiban dunia ini. Sudah Tuhan mulai angkat orang yang tidak layak memberitakan Injil di bawah langit atas bumi ini. Untuk memberitakan ini sebenarnya. Sekarang coba apa yang terjadi sekarang, karya tangan Allah bekerja. Banyak mujizat. Orang buta bisa melihat, didoakan. Sudah Tuhan jamah yang aneh-aneh. Dengan cara itulah Tuhan membangkitkan jemaat-jemaat dombanya supaya tidak tersesat nanti di kelak penghakiman terakhir. Karena sudah banyak penyesat, sehingga Tuhan mengangkat orang-orang memberitakan Injil kebenaran sebenarnya tanpa menerima imbalan apapun di dunia ini, bakulung langit di atas bumi ini. Melainkan dia menerima imbalan daripada Tuhan supaya dapat memiliki kerajaan surga nantinya. Di tujuan daripada firman sekarang, saudara-saudariku, tujuan daripada Tuhan supaya tidak tersesat umat Tuhan. Tuhan tidak mau domba-domba jemaatnya sesat, tidak mau. Tidak mau. Bahkan yang sudah mengerti kebenaran daripada Allah tentang penjabaran firman kepada jemaat domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Apa dikata firman? Bawalah dombaku jemaatku ke rumput yang hijau. Jagailah mereka. Kamu kuangkat sebagai gembala. Jagailah domba-dombamu, jagailah jemaatmu. Supaya tidak diserang binatang-binatang buas. Artinya, supaya tidak diserang kuasa kegelapan menyerang jemaat itu. Bawalah mereka ke rumput yang hijau, kata firman Tuhan, kata Tuhan kepada hamba, kepada gembala di gereja. Bagaimana kita cara mengawasi itu? Secara badani lahir tidak sanggup kita menghadapi itu memang sebenarnya. Tapi kita doa kita lah kepada Tuhan. Jamalah seluruh jemaat domba daripada Allah. Dengan nama Roh Kudus daripada Yesus. Dengan nama doaku. Supaya kami nanti tidak jatuh dosa di hadapan daripada Allah. Supaya kami menjadi layak di hadapan daripada Allah. Gitu. Kalau kita seorang gembala atau pelayan Tuhan. Jangan si penggaran lah. Itu ya. Saya sendiri tidak mau aku mengatakan diriku apakah aku masuk kerajaan surga. Apakah menjadi milik neraka. Belum tahu sampai sekarang gini. Karena aku masih hidup. Tuhan berikan. Belum dia pisahkan aku rohku dengan tubuhku menghadap sama dia. Tapi aku tetap belajar menunduk diri kepada Tuhan. Mampu menghadapi gejolak yang datang. Saya penuh gejolak saya hadapi, saudara-saudaraku. Saya